renungan masa Advent tahun B 2020, minggu keempat masa Advent tahun B 20 Desember 2020. Kami atau saya beri judul rada aneh sedikit, yaitu The Power of Menyerah. Bahasa Indonesia campur bahasa Inggris, artinya kekuatan dari menyerah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam sehat saudara-saudaraku terkasih, dan senyum selalu, berkah dalam. Wah, kok cepet banget ya perjalanan waktu ini. Nah, ini sudah minggu keempat masa Advent. 4 hari atau 3 hari lagi kita sudah akan Natalan, akan merayakan Natal. Nah, Natalan ini Natalan yang istimewa karena kita merayakan Natal di tengah-tengah pandemi COVID-19. Begitukah? Ya, maka dianjurkan misane cepet wae, rasa suwe-suwe, sederhana ning tetep meriah dan agung. Nah, piye carane supaya tetep meriah, agung, ning cepet rasa suwe-suwe? Wah, ini ya gampang-gampang sulit. Karena apa? Karena tahun-tahun yang lalu itu, sampai tahun yang lalu, tahun 2019 itu semua sudah kebacut suwe, atau malah digawe suwe, dan macam-macam ornamennya, ya guanya, ya kurnya, ya petugas-petugasnya yang super banyak, entah itu mesdinar, entah prodiakon, entah kur dan sebagainya, cukup banyak supaya betul-betul meriah. Nah, karena apa? Karena petugas banyak sesuai dengan yang hadir. Dalam gereja juga cukup banyak. Gereja Bayat ini sudah ada 2 balkon kembar, sudah ada aula terbuka, 2 di bawah, 2 di atas, dan masih ada di depan Gua Maria, dan masih dibangun atau didirikan tenda sepanjang atau seluas halaman gereja. Itu pun masih belum muat tahun yang lalu itu. Tapi saudara-saudaraku terkasih, saat ini banyak yang mesti di-cut demi supaya kita tetap sehat. Nah, rapopo sing ayem wae, karena yang sederhana, tidak rame-rame itu cocok sekali loh dengan berita tentang bakal lahirnya Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Begitukah? Lihat saja Injil hari ini dan juga kisah Raja Daud dalam bacaan yang pertama, yang betul-betul mendidik kita untuk sederhana dan rendah hati. Gampang, hal ini mesti kita sikapi dalam kehidupan kita, karena ini memang tidak mudah. Lah kenapa? Kenapa tidak mudah untuk sederhana dan sebagainya? Ya, lihat saja begitu banyaknya atau maraknya berita sensasional yang penuh wah. Dunia ini seakan-akan papier blong atau kertas putih yang bisa ditulisi macam-macam berita yang wah, berita super hebat. Apalagi yang namanya iklan atau reklame itu selalu wah. Lah ora ono kok mosok kecap nomor 2, kan tidak ada, semuanya nomor 1. Belum juga masih ada juga universitas-universitas yang mau ataupun sekolah tinggi yang mempresentasikan berbagai macam hal yang wah, rame-rame mempresentasikan diri dengan wah, dan kadang-kadang
memang itu betul, tapi kadang-kadang juga ngoyoworo. Maka yang jujur saja. Ingat nasihat Santo Paulus, kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal sama sekali tidak berarti, ia menipu diri sendiri. Galatia 6 ayat 3. Menipu orang lain itu bisa, tapi coba menipu diri sendiri, bisakah? Saudara-saudari terkasih, sayangnya kadang iklan reklame itu merembes pada bidang rohani atau keagamaan. Tapi ya lucu ya, wong agomo kok diiklankan. Itulah yang aneh tapi nyata. Sementara mengiklankan agamanya sendiri lalu melecehkan keyakinan lain, merasa paling benar, itu namanya kebablasan dan tidak akan mendapat ridho dari Tuhan. Mari kita bertobat, sahabat. Untuk itu marilah kita kembali ke bacaan kitab suci hari ini. Daud sudah menjadi raja besar, lihat dalam bacaan pertama. Namun dia ingin membuat karya yang besar, yang sensasional, yaitu membangun tempat untuk tabut perjanjian. Namun melalui Nabi Nathan, pendampingnya, Allah berfirman bahwa Allah yang akan membangun rumah untuk sang raja. Allah bukannya tidak setuju dengan rencana Daud, namun Allah mengendaki bahwa kesetiaan Allah dan para raja yang lebih menentukan jalannya sejarah daripada korban-korban di Genisah. Meskipun besar, Daud akhirnya sereh, rumangsani dan rendah hati agar tetap setia kepada Tuhan yang telah menjadikan dia besar. Dalam Injil yang terjadi sangat istimewa. Justru Allah lah yang rendah hati, Allah yang maha besar, pencipta segala sesuatu, berkenan datang ke dunia bukan dengan iklan atau reklame yang super mewah atau dengan berbagai macam berita hingar-bingar atau diwartakan dari mulut ke mulut dengan gencar sebagaimana biasanya kalau orang penting mau datang. Berita ini disampaikan oleh malaikat kepada perawan Maria dalam kesunyian, dalam keheningan Nazaret, kota yang kecil di tengah keluarga yang miskin. Antara malaikat dan Maria hanya ada dua dialog sederhana. Namun dialog terakhir setelah Maria menanyakan bagaimana mungkin dia akan mengandung karena belum bersuami, jawaban malaikat sungguh menunjukkan hal yang sangat besar. Malaikat berkata, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya itu, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Sungguh dalam keheningan di ruang doa Maria datanglah berita besar. Maria akan mengandung oleh Roh Kudus, dan yang dikandungnya itu kudus, anak Allah. Dan Elisabet yang boleh dikatakan sudah usur, sepuh banget, mengandung dan hampir mitoni. Dan dengan mantap Maria menanggapinya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu sederhana, namun menunjukkan jiwa yang besar. Dia menyadari diri sebagai ciptaan Tuhan yang siap mengikuti kehendak Tuhan, meskipun untuk dapat melaksanakannya diperlukan kesetiaan.
tahan uji dan siap berkorban. Dan Maria memang benar-benar memiliki the power of menyerah. Dari penyerahan diri secara total kepada Tuhan, lahirlah kekuatan besar untuk menanggapi panggilan Tuhan yang belum diketahui bagaimana nantinya. Saudara-saudariku terkasih, dalam Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 24 disebut tokoh yang lain, yaitu Bapak Yosef, tunangan Maria, orang yang tulus hati. Karena tidak ingin mencemarkan nama Maria, Yosef ingin menceraikan Maria diam-diam. Nah, saat Bapak Yosef lagi berpikir-pikir begitu, ada malaikat yang datang kepadanya dan mengatakan, Yosef, anak Daud, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya itu dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, sesudah bangun dari tidurnya atau dari mimpinya, Yosef tanpa babi bu berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Bukan main, hebat sekali. Yosef bukan hanya orang yang tulus, namun juga orang yang berjiwa besar. Dalam penyerahan total lahirlah kekuatan yang ngedap-edapi. Dia punya the power of menyerah. Baik jawaban Maria maupun ketaatan Yosef pada perintah Allah yang belum tahu bagaimana nantinya, sungguh-sungguh menjadi warta gembira bagi kita manusia yang mengharapkan kedatangan Sang Juru Selamat. Matur nuwun Ibu Maria dan Bapak Yosef, panjenengan telah mengantar kedatangan Tuhan Sang Juru Selamat ke dalam sejarah manusia. Saudara-saudariku terkasih, jawaban Maria dan kesanggupan Yosef akan terus diuji dalam perjalanan waktu, dari saat ini sampai nanti kelahiran Sang Bayi Suci, pengungsian ke Mesir, dan hidup dalam kesederhanaan di Nazaret. Dan nantinya sepeninggal Yosef, Maria terus mengikuti jejak langkah Yesus sampai di bawah salib. Bahkan sampai Maria menikmati warisan Yesus sebagai bunda para rasul, tonggak gereja kita. Itulah sebabnya Maria juga disebut bunda gereja, bunda kita semua umat beriman. Nah, dalam ujian itu mereka lulus dan lolos dari segala ujian yang dialaminya. Mereka bukan hanya mendapat nilai cum laude dengan pujian atau magna cum laude, pujian yang besar, tetapi maksima cum laude, yaitu dengan pujian paling tinggi. Lulus mereka bukan karena kepandaiannya, melainkan karena kesetiaannya kepada kehendak Tuhan yang didasari jawaban Maria serta sikap siapnya Bapak Yosef melaksanakan perintah Tuhan dengan segala risiko dan konsekuensinya. Dan jangan lupa, di antara mereka berdua, Maria dan Yosef, ada sikap saling memahami dan saling menerima, sehingga mampu membangun kerjasama untuk mendidik Yesus pada masa kanak-kanak dan masa remajanya, sehingga Yesus pun siap untuk go public. Nah, kiranya hal ini penting bagi pasangan suami istri yang harus mendidik anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhannya. Saudara-saudariku terkasih, sejenak saya akan bongkar oleh-oleh dari teman-teman lama di Seminari Mertoyudan dahulu. Dia mengatakan, Win, marilah kita belajar dari sepatu. Sepatu itu bentuknya tidak persis sama, namun serasi. Saat berjalan tidak pernah kompak,
tetapi tujuannya sama. Tidak pernah ganti posisi, namun saling melengkapi. Tidak pernah ganti pasangan, walau sudah usang karena dimakan usia. Sederajat, namun tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Bila yang satu hilang, yang lain tidak memiliki arti. Tidak saling injak, tidak pernah saling injak ataupun saling tendang. Apabila yang satu sakit karena robek hingga harus dijahit, maka yang lain setia menunggu. Walau tidak pernah jalan bergandengan, selalu yang satu di depan dan yang lain di belakang, namun tidak akan pernah tinggalkan satu sama lain, sepatu, sejalan sampai tua. Saudara-saudariku terkasih, marilah jawaban Maria dan kesanggupan Bapak Yosef itu pun menjadi jawaban dan kesanggupan kita mengikuti kehendak Tuhan. Kita serahkan perjuangan kita pada bimbingan Tuhan agar kita pun punya the power of menyerah. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudaraku terkasih, senyum selalu, berkah dalam. Terima kasih. Bayat 20 Desember 2020, Yakobus Minarta PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu, Bayat. Amin. Aku